Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Saudara-saudariku semuanya, semoga semuanya berbahagia di mana dan kapan saja, senantiasa diberikan ketenangan, kedamaian, kesehatan, keberkahan, kelimpahan rizki untuk bekal ibadah, diberikan ma'unah, karomah, fadilah, barokah, salamah, hasanah fit dunya hatal akhirah. Dan kita semua diselamatkan oleh Allah dari perasaan gundah, susah, gelisah, payah, kesakitan dan kepedihan. Waqina ya Allah adzabannar. Saudara-saudariku semuanya, semoga berbahagia bersama dengan keluarga dan keturunan panjenengan semua. Pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, perkenankanlah kami kembali sowan ke hadapan panjenengan untuk berkomunikasi, berinteraksi, berbagi informasi dengan panjenengan semua dalam rangka tholabul ilmi, dengan harapan kita bersama dengan segenap keluarga mendapatkan ilmu yang maslahah dan manfaat, tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk keturunan kita, keluarga kita. Jika kita punya santri, ya santri-santri kita dan jamaah kita semua. Kita akan membahas tema tentang penghormatan atau penaklukan. Orang dari kalangan Ba'alawi itu memahami kiai-kiai yang ada di Nusantara ini takluk karena diamnya mereka. Kiai-kiai itu diam, menghormati, mencium tangan, nunduk-nunduk di hadapan para habib-habib Ba'alawi itu, dikira tunduk dan takluk, mengakui ilmunya, kemampuannya, derajatnya di bawah mereka Ba'alawi. Sehingga para habib Ba'alawi itu tidak peduli yang tua ataupun yang muda. Dengan kiai-kiai Nusantara yang muda ataupun yang tua itu kurang menghormatinya, alias merasa masih lebih tinggi derajatnya. Ini yang terjadi faktanya di sekitar kita. Contoh yang sangat fatal ya. Fatalnya bagaimana? Ya ini diambil dari tokoh-tokoh kita, kiai-kiai Nusantara, sekelas Ketua Rois Am Nahdlatul Ulama Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar, dipegang kepalanya, dikecup bun-bunannya. Begitu juga Romo Abdullah Fakih, ya, Pondok Pesantren Suci Manyar Gresik. Nah ini ada lagi, cuma videonya itu tidak bisa saya tampilkan di deskripsi. Romo Kiai Haji Abdullah Kafabihi
itu dipegang mustokonya oleh Habib Quraisy bin Hasan Baharun dari Dalwaraci, Bangil, Pasuruan, dikasih ijazah memakai imamah ala imamahnya habaib, dengan ditundukkan, didudukkan, dipegang kepalanya, diuter-uteri cara memakai imamah itu. Lalu sebaliknya gantian Romo Kiai Haji Abdullah Kafabihi Lirboyo Kediri memakaikan ya imamah ke kepalanya Habib Segaf, Segaf bin Hasan Baharun. Tapi setelah selesai, Habib Segaf bin Hasan Baharun, ya, keluarga pengarang Sholawat Bushra itu, ya, itu hanya salaman biasa tanpa menunduk sedikit pun. Nah, inilah perbedaan mencolok antara timbal balik yang tidak seimbang. Penghormatan kiai yang begitu besar terhadap habaib, habaib balasnya itu justru tidak imbang. Nah, ini yang akan kita kupas dan ulas bersama pada tema ngaji live malam hari ini. Para pemirsa dan para pendengar sekalian rahimakumullah, tidak hanya di situ saja kasus atau kejadiannya di Lirboyo itu enggak, tapi di mana-mana. Kesetaraan itu hampir tidak ada. Kiai itu tetap harus di bawah habaib. Habaib itu nomor 1, kiai nomor 2. Sealim apapun kiai itu, karena ya berdasarkan makalah pangandikan dari leluhurnya para Habib Ba'alawi sejak awal, diyakini sampai sekarang. 70 kiai yang alim sekalipun tetap tidak akan mampu mengalahkan satu orang Habib yang bodoh jahil sekalipun. Itu diyakini menjadi doktrin, ya, keyakinan mereka para Habib Ba'alawi. Padahal ini sangat berbahaya. Lah kiai-kiai kita hanya berada di zona aman dan merasa nyaman dijadikan kelas nomor 2 dalam hal spiritual, kancah dakwah di negara kita tercinta ini. Ini yang harus kita rombak. Ini yang saya dobrak supaya kesetaraan ini berjalan, ya. Tidak hanya antara kiai dan habaib saja, tetapi juga semuanya saling menghormati, saling menghargai. Tidak boleh merasa paling tinggi satu sama lainnya. Kalau ini dibiarkan, maka kastaisasi ini tetap akan ada seperti umat Hindu di India. Dan bahkan umat Islam di India sekalipun itu juga bekas mu'alaf dari Hindu masih meyakini adanya kasta-kasta ini, walaupun sudah Muslim sekalipun. Sampai sekarang, umat Muslim India itu masih sebagian besar meyakini akan adanya kasta-kasta. Padahal yang dimaksud dengan kasta-kasta itu adalah hanya jenis pekerjaan profesi saja sebenarnya. Ada profesi sebagai brahmana, ada profesi sebagai kesatria, politikus, ya, pemerintahan, ya. Ada yang berprofesi, hanya sekedar profesi, sumber penghidupan sebagai waisa, ada yang sebagai sudra, dan ada yang menjadi dalit atau profesi paling rendah, kuli panggul istilahnya begitu, kuli bangunan misalkan seperti itu. Jadi ini yang harus diluruskan bersama supaya sesuai dengan firman Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Proses penciptaannya begitu juga sempurna dalam fitrahnya.
asal usul kejadiannya itu manusia. Jadi harus kita manusiakan manusia, menempatkan posisi manusia itu pada tempatnya. Gitu. Ini yang namanya kesetaraan. Bukan semuanya sama tak gitu ya, enggak, tetap saling menghormati, saling menghargai ya. Antara yang tua dengan yang muda, berbeda perannya, waqiril kabir warham as-shaghir. Sama seperti apa yang menjadi tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Antara penghormatan ya yang dilakukan oleh para kiai-kiai Nusantara terhadap para habaib yang ada itu disalah tafsirkan sebagai bentuk daripada penundukan dan penaklukan. Oh, berarti kiai-kiai itu sudah takluk semua. Apalagi yang sudah pernah saya bahas kemarin tentang Lirboyo, tentang Ploso, yang menurut saya harus segera diselamatkan. Tolong sampaikan video saya ini ke dalam keluarga besar Lirboyo dan keluarga besar Ploso. Kembali ingat bahwa Lirboyo itu dulu didirikan pertama kali oleh Romo Kiai Haji Manaf Abdul Karim. Bukan asli dari Kediri. Istri beliau yang asli dari Kediri. Beliau adalah asli kelahiran Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Mengembara mencari ilmu di daerah Jawa Timur sampai pernah menjadi santrinya Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pernah nyantri juga ke Mbah Khalil Bangkalan, pernah nyantri juga ke Sidoarjo, keliling kemana-mana. Lalu pada usia 40 tahun, beliau Romo Kiai Haji Manaf Abdul Karim mendirikan pondok pesantren di Desa Lirboyo, Kediri. Beliau memiliki putri-putri saja, enggak memiliki putra, sehingga semua kiai-kiai penerusnya termasuk Romo Kiai Makhrus Ali Lirboyo sebagai ayahnya Romo Kiai Abdullah Kafabi itu adalah menantu. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi, terulang kembali, yang meneruskan estafet ya kepengurusan amanah yang ada di Lirboyo dan bahkan Ploso itu juga mantu-mantunya lagi dari kalangan habaib Ba'alawi. Ini yang kadang ada yang belum paham. Katanya saya ini berani sama Kiai Abdullah Kafabi, itu pemahaman yang keliru. Justru se-Indonesia Raya ini yang paling sayang, paling cinta dengan Pak Yai Abdullah Kafabi dan segenap pengasuh pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri dan Ploso Mojo Kediri itu saya malah. Karena apa? Berani membuka ini ke hadapan publik agar diketahui. Karena bahayanya infiltrasi Ba'alawi. Kalau dibiarkan maka akan mencederai semangat asli pertama kali Romo Kiai Haji Manaf Abdul Karim, yang meletakkan pondasi pertama agar senantiasa pondok pesantren Lirboyo dan Romo Kiai Usman Jazuli di Ploso Kediri itu kholidina fiha abada, berlangsung selamanya pendidikan ya, pencetak generasi yang islami, yang solih dan solihati. Jadi salah paham saja. Begitu juga salah pahamnya para habaib Ba'alawi itu terhadap ketawaduan dari para kiai Nusantara, sehingga dianggap itu sebagai sebuah penaklukan, ketundukan, ya, seakan-akan terkalahkan berdasarkan kitab-kitab karya internal Ba'alawi yang mengatakan mengunggulkan klan mereka. Dan selain klan dari mereka, kiai-kiai Nusantara itu kelas 2. Apa bedanya dengan penjajah Belanda? Ini yang harus kita luruskan. Kita lawan dan kita luruskan.
kita lawan setelah mereka yang belum sadar itu tunduk, ya, lalu kita luruskan sejajar bersama-sama mengurus umat ini tanpa ada rasa paling berkuasa, saya yang paling berjasa. Tidak ada, semuanya berjasa. Ini karena selain ketawaduan, penghormatan dari para kiai Nusantara itu karena lugunya, bukan lucunya. Kadang ada lucunya juga, tapi banyak lugu. Para kiai-kiai itu tidak mengerti, diapusi, dikibuli, diprengi itu nggak tahu. Ditipu aja ya, nggih sendika dawuh. Apalagi santri-santri, korbannya ya santri-santri Nahdlatul Ulama. Tapi alhamdulillah sekarang berangsur-angsur ibarat orang tidur itu sudah pada bangun semua. Sudah menyadari ternyata para habib itu bukan durian Nabi. Lah yang penting kita tetap menyampaikan ini berdasarkan panggilan hati atau jiwa, bahwa dakwah itu tidak boleh berhenti sampai di sini. Selamanya jangan bosan-bosan kita untuk menyadarkan umat, karena umat yang ada di Indonesia ini ratusan juta, khususnya umat Islam. Ratusan juta. Tidak hanya di Indonesia saja, ya di seluruh dunia. Supaya mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa ternyata corak Islam yang ada di Indonesia akhir-akhir ini, ya, sejak sebelum kemerdekaan Indonesia sampai setelah kemerdekaan itu, coraknya, kiblatnya itu ke Hadrami, ke Yaman sana. Sehingga kita tidak menyadari bahwa banyak aliran pemahaman dari sana yang tidak cocok dengan kultur yang ada di Nusantara Indonesia Raya. Contohnya apa? Ya, ada Salafi Wahabi. Siapa yang membawa ke sini? Ya orang-orang Yaman, Arab Yaman, Arab Hadrami. Itu siapa? Ustadz atau Riyad Bajra itu, Parga Bajra itu dari mana? Ya dari Yaman sana. Basalama itu dari mana? Dari Yaman sana. Sukoharjo Al-Mumin Kruki. Siapa itu? Ba'asyir. Siapa? Ya dari sana. PKI 65 siapa? Al-Aidid. Ya dari sana. Dan bahkan PKI 48 Medion itu juga dari sana. Dari sana. Tapi kadang-kadang kita itu tidak mau belajar dari sejarah, sehingga kita mudah terkecoh, ya. Sama dengan ketika pemberontakan Madiun 48, Pak Karno juga masih belum sadar akan sejarah, sehingga memperbolehkan berkembangnya lagi Partai Komunis Indonesia sampai menduduki 4 besar dalam pemilu 55, sehingga 65 jelas memberontak dan korbannya adalah kita-kita. 200.000 nyawa melayang sia-sia perang saudara. Saya mengatakan 500.000 orang. Korbannya itu kita. Yang ngebom Candi Borobudur tahun 85 itu siapa? Husain Al-Habsyi. 2 saudara itu. Siapa lagi? Yang tukang ngomor-ngomor yang menghina Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Duriyahnya itu siapa? Faizal Asgaf. Siapa Mas Gaf itu? Ya dari sana. Lalu setelah kepercayaan mereka bangun di negeri ini, lulusan pesantren-pesantren salafiyah kita pun akan diarahkan ke sana. Meneruskan mondok atau kuliah di Al-Ahqaf University Al-Mukalla sana atau di Darul Mustafa Tarim sana.
Di Hadramaut ya provinsi kan ya, di antaranya ya kota Al-Mukalla, terus Tarim ya banyak ya. Termasuk tidak hanya di provinsi Hadramaut sana, tapi juga di kegubernuran Sa'dah yang ada di Son'a ya. Itu kebanyakan Islamnya itu Islam ya imporan lah ya. Kalau masuk ke Indonesia lah ya, bercorak tasawuf. Lebih baik kalau mau kuliah ke luar negeri ya kuliah di Oxford University sana saja. Bekal keagamaan dari Indonesia, pesantren-pesantren ternama cukuplah. Kalau memang mau kuliah ya di Al-Azhar Kairo Mesir sana, atau di Maroko Aljazair sana ya monggo. Yang dicari sekarang ini kan sudah era keterbukaan ilmu informasi, jadi tidak usah jauh-jauh kemana. Di Indonesia para kiai Nusantara siap. Pondok pesantren Kiai Haji Maduddin Usman cukup untuk menampung ribuan santri putra-putri panjenengan semua menjadi ilmuwan ya. Tidak hanya ilmuwan agama, tapi ilmuwan dunia juga. Dunia hasanah, akhirah juga hasanah. Jadi kita harus senantiasa jas merah, jangan lupa sejarah bangsa kita yang berdarah-darah. Ini gara-gara siapa gitu loh. Gara-gara siapa? Ya termasuk diantaranya adalah Geger Cilegon itu juga gara-gara siapa? Lagi-lagi kita juga dikibuli akan adanya Yahyanisasi. Semua makam itu aku bin Yahya semua, heran aku. Tidak hanya Yahyanisasi, itu ke Yamanisasi dan Ba'alawisasi, tiga ini. Bukan Arabisasi. Yahyanisasi, Yamanisasi, dan Ba'alawisasi. Dan kita masih tidak menyadari. Kita masih lengah. Kesadaran kita akan intelijen ya, telik sandi ya, ketajaman ya, basiroh peninggal ati kita ini masih kadang-kadang belum terasah dan tidak terbukti. Belum terbukti ya, tapi sekarang ini alhamdulillah semua sudah menyadari, kita semua sudah bangkit mengerti bahwa ternyata para habib yang ada di Indonesia ini tidak banyak membawa berkah, kebanyakan membawa mafsadah. Mohon maaf, bahasa saya ini bahasa yang ya benar-benar tegas ya, lugas ya. Banyak membawa banyak mafsadah, mengadu domba kita, antara sesama kiai diadu domba, antara sesama NU diadu domba, antara sesama santri diadu domba. Saya juga memiliki banyak sahabat kiai, itu pun kadang sebagian memusuhi saya gara-gara masalah Ba'alawi ini. Baru saja sebelum live ini saya ketemuan seorang tokoh juga. Saya jelaskan secara nari-nari dari awal asal muasal Sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali ya, sampai adanya Ubaidillah, sebelumnya Abdullah, dari Ubaid bin Ahmad bin Isa. Saya terangkan secara nari. Alhamdulillah mereka mau menerima. Alhamdulillah. Bukan karena saya, tapi karena hidayah Allah Ta'ala. Bisa menerima karena memang fakta didukung oleh realita. Baru-baru ini kan mencoba ya, para Habib Ba'alawi itu minta bantuan kepada ustadz-ustadz lokal kita. Di antaranya adalah Ustadz Abdus Somad, untuk berceramah mengagungkan klan Ba'alawi, klan para Habib itu. Ya jelas, Ustadz Abdus Somad itu istrinya dari marga Barabud. Barabud itu ya dari Hadramaut. Sama. Sama. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdus Somad itu tidak berdasarkan ilmu, hanya berdasarkan jarene.
husnudzon saja. Sekelas Ustadz Abdus Somad, keturunan dari pamannya yang pernah menjadi muridnya Sayyid Alwi Al-Maliki, itu aja Ustadz Abdus Somad nggak paham. Berarti kalau kita membenci dzurriyyah Nabi, semisal Sayyid Alwi Al-Maliki yang sangat dihormati oleh keluarga saya, berarti dia sama dengan syaitan. Dia itu masuk neraka ya sama dengan orang kafir. Nggak paham, belum paham. Belum paham Ustadz Abdus Somad itu. Sama seperti ya Ustadz Hadi Hidayat, sama seperti Gus Baha. Ya tidak hanya beliau-beliau, tapi banyak ulama atau kiai-kiai kita yang masih belum tercerahkan, belum paham masalah ini karena tidak memiliki datanya. Oleh sebab itu, jangan menutup mata untuk melihat kenyataan. Ustadz Abdus Somad hanya satu mata saja yang beliau gunakan, meyakini secara pasti bahwa para habaib itu adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan Sayyid Ahmad bin Isa, ya benar, Sayyid Ahmad bin Isa itu benar-benar dzurriyyah Nabi. Saya percaya, nggak perlu ada ikhtilaf itu, sudah sepakat, ittifaq itu, nggak ada khilafiyah, yang ada itu ittifaqiyah. Sayyid Alwi Al-Maliki, ya, yang menjadi gurunya, ya, dari pamannya Ustadz Abdus Somad yang katanya harus hormat kepada dzurriyyah Nabi, saya percaya. Al-Khasani, Sayyid Alwi Al-Maliki itu yang fotonya sering dipajang itu Al-Khasani, bukan Habib. Tapi diklaim lagi oleh Habib Alawi, Al-Habib Muhammad Alwi Al-Maliki. Ayah, itulah perilaku yang tidak terpuji. Jadi Ustadz Abdus Somad itu berbicara mengesahkan nasabnya Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya berdasarkan husnudzon saja. Tidak memiliki data. Toh nanti kalau butuh data, dikasih data kitab internal Pak Alawi oleh para habib itu, ya mesti percaya. Oh, sekelas Gus Baha saja ketika disodori Al-Huror, ya, disodori, wah bener Al-Masyra'ur Rawi, ya ini bener itu, ya bener itu, bener, ngapa kok ditentang-tentang ya? Nggak mendatangkan kitab lain, misalnya An-Nurus Safir, ya, kitab Al-Iqlil, Al-Hamdani, nggak mendatangkan kitab-kitab sejarah, mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Imam Al-Hamdani direkam semua. Nah ini nanti insya Allah secara berangsur-angsur kitab An-Nurus Safir akan saya persembahkan untuk panjenengan semua. Isinya dari kalangan Pak Alawi sendiri pengarangnya. Isinya apa saja. Jadi Ustadz Abdus Somad harus banyak belajar. Di Al-Azhar Kairo Mesir sana belum tentu ada kitab-kitab nasab dan sejarah seperti yang kami miliki. Banyak sekali yang memprotes kami, oh kitabnya kiai itu hanya sekedar lakbanan saja. Asli, walaupun lakbanan itu asli. Sama seperti kuliah sekarang ini kan semua berdasarkan PDF. Ngeprint sendiri mahasiswa-mahasiswi itu. Apakah asli? Ya asli. Tapi tidak hanya print out saja. Ya semua ada yang asli. Semuanya asli bisa dipertanggungjawabkan. Lah kalau masalah asli dan tidak asli, Al-Quran yang ada di seluruh dunia ini ya nggak asli semua. Mau cetakan-cetakan setempat, ya, negara-negara setempat itu. Mungkin demikian mukadimah yang dapat saya sampaikan tentang penghormatan atau penaklukan sikap Habib terhadap kiai dan sikap kiai terhadap habaib yang tidak seimbang, di mana kiai tetap akan dijadikan sebagai jongos, kasta nomor 2 di bawah para habib. Itu pasti. Dan saya sangat berpesan kepada Kang Mas, ya, Habib Lutfi bin Yahya, hentikan Petanisia itu, bubarkan Petanisia. Yahyanisasi akan
menjadi jalan dosa jariah bagi Anda jika tidak dihentikan mulai dari sekarang. Sekarang sudah kebongkar semua. Yang dulu terasa kuat, ya, sekarang sudah lemah. Waktunya sudah ajalin musamma. Sudah datang waktunya. Oke. Mungkin demikian, saya akan berinteraksi dengan panjenengan, membaca karya tulis panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak cepat saya membacanya, ya. Ini banyak yang hilang. Ya. Ternyata banyak yang hilang saya ini. Jadi jangan sampai saya mengecewakan panjenengan. Tulisan panjenengan kok saya abaikan. Pertama yang menulis Mas Anom. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, puasa lancar, amin. Matur suwun Mas Anom. Izin pertama, izin bertanya. Baru-baru ini UAS Ustadz Abdul Somad membacakan silsilah Ba'alawi seakan mensahihkan silsilah Ba'alawi ke Rasulullah. Gimana tanggapan Kiai? Terima kasih. Saya mengikutinya Mas Anom. Pidato beliau bersama dengan mantan preman, calon Habib Umar Kai, ya, dan termasuk Habib Bahar bin Sumed, ya. Jadi para Habib ini mencoba merangkul mantan-mantan preman, termasuk John Kai. Ya. Apakah tujuannya menakut-nakuti atau bagaimana saya nggak tahu. Tapi intinya ketika Ustadz Abdul Somad berceramah dekat mimbar itu saya menyimaknya secara teliti dan hati-hati tanpa ada rasa benci. Saya ketika mendengar ceramah orang yang itu kontra dengan saya sekalipun, saya tetap akan objektif. Tidak akan langsung saya benci. Enggak. Jika ada yang benar ya saya akan ikuti, jika ada yang salah saya akan tinggalkan. Di antaranya adalah membacakan silsilah Ba'alawi ke atas sampai Rasulullah. Itu yang saya teliti, ternyata Ustadz Abdul Somad baru pemula, belum mengerti akan kitab nasab dan kitab sejarah yang ada, sehingga mudah untuk memutuskan tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan. Ini yang akan ditanya oleh Allah melalui para malaikatnya nanti. Peranmu wahai Ustadz Abdul Somad sebagai ulama warathatul anbiya itu seperti apa? Memutuskan tanpa dasar ilmu pengetahuan dari internal ataupun eksternal. Nah, itu bisa juga dosa besar. Dosa besar. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ditamoni orang yang terkena masalah rumah tangga besar masalahnya. Ketika sowan ke kiai-kiai yang ada itu nggak memuaskan. Akhirnya datang ke tempat saya, alhamdulillah, tentang cerai. Bahwa ketika suami mengatakan cerai, kamu saya cerai itu dianggap sebagai tolak bain kubro. Lalu si istri sowan ke seorang kiai dan mengiyakannya. Ya, itu nggak bisa, itu bukan suamimu lagi, padahal sudah punya anak. Surat nikah masih ada. Lalu karena keyakinan, ya, yang dihasilkan dari informan, ya, kiai tersebut yang kurang bijaksana, hanya memakai satu mazhab saja, akhirnya membubrahkan sebuah rumah tangga. Menangis di hadapan saya. Saya kangen anak saya, Ustadz. Bagaimana ini saya kok dianggap masih belum, sudah dikatakan menceraikan bain kubro 3 kali dan harus ada mukhalil yang harus menikahi istri saya ini, bagaimana padahal pengadilan agama masih belum tok palu memutuskan. Akhirnya saya terangkan, syarat sahnya cerai itu harus seperti syarat sahnya nikah. Ya, ini jarang didengar oleh orang, ya.
khususnya umat Islam ya. Syarat sahnya cerai itu sama dengan syarat sahnya nikah. Walaupun suami mengucapkan cerai 3 kali, tapi tidak ada syarat sahnya cerai, ya maka percuma, ya tidak dianggap sebagai cerai yang sah. Bahkan hukum negara kita jelas, ada undang-undangnya, talak itu harus diucapkan oleh seorang suami di hadapan hakim pengadilan agama, diikuti oleh bukti dan saksi-saksi, lalu nanti akan dibatalkanlah yang namanya surat nikah itu. Itu pun masih belum talak bain kubro, masih sugro, walaupun sudah keluar surat cerai. Jika nanti dalam waktu 6 bulan ya ada kecocokan lagi, penyesalan berpisah, lalu kembali lagi, maka surat cerai itu masih bisa dibatalkan, dan ada surat dari pengadilan merekomendasikan untuk cetak ulang surat nikah lagi dari KUA setempat. Nggak mudah orang cerai itu. Kok enak mau cerai jadi lalu ada mukhalil, lah enak. Ada pekerjaan mukhalil itu paling enak. Pekerjaan mukhalil itu paling enak. Lah ini kadang-kadang disalahartikan ketika ada habib dicurhati oleh seorang istri, lalu istrinya jamaahnya itu digauli gara-gara didalili mukhalil ini. Nah, ini sesat menyesatkan. Kita ini hidup di negara, agama dan negara harus seiring sejalan. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nggak boleh, wah nikahnya cukup agama saja, ya kecuali kalau nikah Anda tidak melalui KUA, misalkan nikah di bawah tangan ya, atau nikah siri, lah itu nanti ada bahasan lain, atau nikah mut'ah ala syiah misalkan, nikah kontrak ala syiah misalkan. Kecuali itu nanti akan kita bahas pada tema yang lain. Nggih, begitu nggih Mas Anom. Jadi UAS Ustadz Abdus Somad itu memutuskan mensahihkan silsilah Ba'alawi itu tanpa dasar ilmu dan pengetahuan, berdasarkan kitab nasab dan kitab sejarah yang ada. Kajian-kajian ini tidak cukup 2-3 tahun ya, 2 atau 3 tahun, tiba-tiba langsung disahihkan oleh orang yang tidak memiliki kapabilitas ya, kredibilitas tentang keilmuan di dalamnya. Jadi nggak benar gitu. Mas Anom lagi, kenapa para kiai Nusantara tidak ada yang mau bekerja sama kepada Belanda dan menjadi mufti Belanda? Tapi imigran dari Yaman bersedia menjadi mufti Yaman, Wahabi dari Yaman, PKI juga dari Yaman. Gimana ini? Kiai Nusantara itu sudah tidak percaya lagi dengan menjajah Belanda yang kafir. Tidak hanya kiai, tapi ya tuanku, tengku, tuan guru, semua yang ada di Nusantara. Itu inginnya merdeka. Negara ini dikelola oleh anak bangsa sendiri. Tapi gara-gara adanya fatwa dari Ba'alawi, Utsman bin Yahya ini, akhirnya apa? Perlawanan para kiai pribumi ini semakin lemah, dan bahkan dikejar-kejar seperti tikus ya, sampai ke got liang ya, lubang manapun dikejar oleh Belanda dan antek-anteknya, berdasarkan fatwanya Habib Utsman bin Yahya, begitu juga Habib-Habib Yaman yang lain. Yang agak netral itu dari Al-Irsyad ya, nanti kita bahas lagi. Al-Irsyad itu ada yang moderat, ada yang Muhammadiyah, tapi tidak hanya Al-Irsyad saja, Syiah juga banyak, Salafi Wahabi juga banyak ya. Non Ba'alawi itu terpecah-pecah juga. Jadi seakan-akan ya kaum imigran Yaman di Indonesia ini sok kuasa atau berkuasa. Seakan-akan orang pribumi Nusantara itu nggak ada gitu loh. Seakan-akan seperti itu. Jadi oleh sebab itu, mulai sekarang nanti siapa yang jadi presidennya, menteri penerangannya, menteri semuanya, kalau bisa lah, nggak usah dari kalangan Ba'alawi. Anak bangsa kita ini sendiri, ya, nggak perlu kita ini gumunan, nggak perlu. Begitu Mas Anom. Jadi apa yang panjenengan tuliskan ini benar. Karena Kiai ingin merdeka. Pak Yai Hasyim Asy'ari tidak mau dikasih lencana oleh Belanda. Beda dengan Habib Utsman bin Yahya. Pak Karsono bin Yahdi, di Nusantara ini tidak bisa disamakan dengan kebiasaan-kebiasaan maupun budaya yang ada di Arab.
Jika dipaksakan justru menimbulkan polemik yang berkepanjangan seperti saat ini. Leres Pak Karsono bin Yahdi. Bukan berarti kami ini mempertahankan khurafat ala Nusantara atau menyembah-nyembah laut, enggak. Kita tetap akan pertahankan budaya sama seperti Mbah Sunan Kalijaga. Dulu ketika mengislamkan bangsa Nusantara dengan cara yang bijaksana, gitu loh. Misalkan sedekah bumi, sedekah laut lah. Kita akan tata sebaik-baiknya, jangan sampai memubadirkan kepala kerbau. Lebih baik kepala kerbau itu dimasak, dimakan bersama. Nah, misalkan tuh kayak kemarin yang di Tanggul, ya, daerah Sungai Wulan ya, mengubur kambing kendit itu sebenarnya nggak perlu. Kambingnya itu nggak usah dikubur, dimasak, dimakan bersama, doa bersama di tempat itu, gitu loh, cara pemahamannya. Sama seperti ketika kita memahami pada zaman Belanda itu, ketika mau bangun jembatan itu pasti mencari tumbal, ya. Sehingga dipahami oleh orang-orang kita ini, oh berarti tumbal manusia ya, kepala manusia ditanam ya di bawah jembatan. Itu keliru, nggak seperti itu. Maksudnya kepala itu apa? Dipikir mau bikin jembatan itu harus dengan menggunakan otak kepala, gitu loh. Bukan dengan otot, okol saja. Lah pemahaman kita seperti itu, akhirnya dicarikanlah tumbal-tumbal itu hanya tumbal hewan tapi tumbal manusia. Ya, kan lucu, berarti ini termasuk tradisi yang keliru. Maksudnya tumbal kepala itu maksudnya ya kita harus berpikir bagaimana bisa menciptakan jembatan seperti Suramadu. Kenapa arsiteknya itu orang Jepang, Korea? Kenapa? Nggak harus orang kita sendiri lah. Kita harus menggunakan kepala. Jangan diartikan oh berarti tumbal kepala. Enggak seperti itu. Salah paham saja. Jadi begitu, jadi kita tetap al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Budaya nggak masalah, wayangan nggak masalah. Dangdutan yang penting itu hiburan. Ya sekedarnya, sewajarnya, sepantasnya nggak apa-apa. Orang jenis manusia seneng hiburan. Kalau orang dangdutan dilarang, ya tayuban dilarang, padahal para habib itu juga joget ala Yahudi. Kok nggak dilarang? Ayo. Sama saja ini, sama saja. Orang-orang Indonesia dilarang berbahagia, yang berbahagia itu hanya Habib saja. Lah begitu nanti, itulah namanya penjajah. Penjajah itu harus berbahagia, yang dijajah itu harus merana, menderita. Pak Bambang Yulianto, dunia telah membatalkan nasabah Alawi. Yang membatalkan nasabah Alawi itu tidak hanya Kiai Haji Mahyudin Usman saja. Saya mengikuti beliau berdasarkan ilmu pengetahuan, walaupun sedikit yang saya miliki, tinggal baca saja. Kitabnya ada, bukunya ada, ya. Terus cari yang mana lagi? Nakobatul Ashraf dunia, Hashimiyun, itu semua nggak nyambung dengan nakobah ciptaan dari Ba'alawi Indonesia. Rabita Alawiyah Indonesia ini juga nggak cocok dengan mana ada Rabita Alawiyah di Yaman sana, nggak ada. Di Yaman sana itu negara bergolak sampai sekarang, walaupun di daerah Tarim itu yang notabene adalah pengikut tasawuf, sufi-sufi itu masih sedikit aman karena tidak memberontak secara senjata. Masalah perpolitikan itu diam ya. Tapi tetap ya, di sana itu negara gagal Yaman itu. Terus tiba-tiba orang-orang Ba'alawi, para habib yang ada di Indonesia ini mengundang orang-orang Yaman untuk ke sini, ya senengan lah. Ya sama seperti Rohingya nantinya. Bahaya. Sama seperti Rohingya, berbahaya. Nih, dunia telah membatalkan nasabah Alawi. Syarif Audah Al-Aqili Mesir, ya. Terus Sayyid Murad Syukri, Syekh Abu Bakar At-Turbani, kemarin Dr. Yasin Al-Khalidari, ya, Khatib Al-Yamani, banyak sekali. Di Yaman itu ada 3, ya. Belum lagi yang di Suriah dan Turki, Maroko juga banyak. Tidak hanya internal kita di Indonesia ini saja, tidak. Berikutnya Pak Ibu Zenzeta, Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Kita sesama manusia harus saling menghormati tapi tanpa penaklukan. Leres Bu Zenzeta dari Pamekasan. Di dalamnya ada unsur bagaimana membodohi agar orang lain bisa terperdaya, tertipu, dan itu menurut saya adalah kezaliman. Leres. Pembodohan, penipuan, pembohongan, ya, itu adalah sebuah kezaliman.
Kiai-kiai mau dikastakan nomor 2, nomor 1 adalah para habib. Ini berarti kezaliman yang luar biasa menurut saya, dan anehnya kiai-kiai kita ho-oh saja. Ho-oh saja. Bangkitlah wahai kiaiku, wahai santriku, wahai umat Islam Indonesia dan umat ya seluruh rakyat Indonesia. Bangkitlah kalian. Kalian itu negara besar. Ya. Dulunya adalah bangsa yang besar. 2/3 dunia ini dari tempat kita kalian ini. Tempat kalian ini, tempat kita bersama ini. Bangsa-bangsa yang berperadaban tinggi itu dari sini dulu. Nggih. Jadi sebuah kezaliman. Kita terperdaya, nggih. Pak posisi santri, sehat selalu Gus Yahya, nggih. Pak posisi santri, jenengan juga sehat semoga. Bagaimana pendapat Gus Yahya setelah viral sholawat sambil bergoyang-goyang ria? Ini muncul lagi zikir-zikir seperti orang kesurupan. Apakah ini disyariatkan dalam Islam? Tersun. Sholawat menarik jamaat muslimin muslimat dengan panggung seperti disco, ada cahaya diskotik ya. Tidak hanya musik ya, tapi juga ada trik dan intrik politik. Ini dilihat dulu mafsadah dan manfaatnya. Kalau mafsadahnya lebih besar, unggul, maka tinggalkan saja. Baca sholawat di musola dan masjid masing-masing setiap malam Jumat. Berzanjenan, dibaan, maulid syariful anaman, azaban, nadoman, itu lebih utama daripada sekedar hura-hura mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk acara tersebut, tapi kalau hanya untuk joget-joget saja, bergoyang-goyang ria diiringi dengan musik dan cahaya seperti diskotik sana, itu bagaimana? Ya, apalagi ada seperti tampil orang kesurupan. Ya memang sufi itu kadang tak terkendali. Ya, sebenarnya Islam, iman dan ihsan. Sufi itu masuk dalam golongan ihsan ini loh. Tapi kadang-kadang berlebihan ihsannya. Antara musyahadah dan muraqabahnya. Sehingga menafsiri musyahadah itu dengan caranya masing-masing. Ada yang dengan cara goyang-goyang itu, ada yang cara muter-muter sama seperti tarian sufi ala Turki, ya, macam-macam. Oleh sebab itu di Saudi Arabia, ya, di Yordania, di Mesir itu tidak banyak berlaku ajaran-ajaran tasawuf itu. Yang banyak berlaku itu di Suriah. Turki yang Alawiyin ada, tapi nggak banyak. Di Lebanon yang paling subur itu di Iran. Jadi rata-rata aliran sufi itu banyak ya dipromotori oleh ulama-ulama dari Iran, ya dari kalangan Syiah ya. Karena kalau sudah masuk dalam dunia tasawuf itu nanti antara yang hak dan yang batil itu mirip tipis. Mana yang benar dan salahnya itu nggak bisa diketahui karena tergantung niat itu. Oleh sebab itu berislamlah ya secara kafah, tapi sederhanakanlah ya amaliyah ya dalam ubudiyah. Tidak perlu berlebihan. Yang pokok-pokok saja tambah sunnah-sunnah itu sudah cukup. Jadi itu tidak disyariatkan dalam Islam. Kalau disyariatkan nanti tambah memberatkan. Wong tidak disyariatkan saja banyak yang melakukan kok berdasarkan istihad penemuan. Ya, pendapat masing-masing orang. Pak posisi santri, izin bertanya lagi Gus, bagaimana sebenarnya pengaturan soal speaker masjid musola agar penataannya tertib? Seperti sekarang ini, tua masjid musola semrawut tak teratur, keras sekali mengganggu warga, leres. Islam di Indonesia, termasuk kita ini masih terbagi menjadi beberapa tingkat pemahaman. Ada yang moderat, ada yang semi, tengah-tengah, ada yang kolot. Mohon maaf. Yang kolot ini sulit dinasihati. Sulit dinasihati. Bahkan sekelas Salafi Wahabi dalam memahami edaran Kementerian Agama kemarin tentang pengaturan dan himbauan ya, penggunaan toa, itu aja pemahamannya enggak sepenuhnya dibaca tulisannya.
langsung menyimpulkan wong menteri agama ora seneng karo syiar Islam. Gak diwaca kabeh. Melarang adzan berarti kafir itu, munafik itu, fasik itu. Nggak ada yang melarang adzan itu, nggak ada. Yang ada itu mengatur, menertibkan ya musola masjid yang ada di Indonesia agar tertib dan teratur. Indahnya Islam ini akan terjaga sehingga syiarnya bisa diterima oleh masyarakat di sekitarnya. Begitu loh. Kalau radio, suara radio keras ya, itu tergantung saya punya radio itu saya matikan berbeki kuping. Nah, tapi kalau suara masjid musola, siapa yang berani mematikan? Musuhnya nanti takmir masjid musola itu kalau nggak ada kesadaran. Oleh sebab itu, dalam 2 video di channel ini sudah saya sampaikan bahwa pemakaian penggunaan toa speaker di Indonesia ini harus dibatasi. Harus dibatasi. Kalau bisa, kalau nggak bisa dihimbau, edaran himbauan saja, ya ditegasi peraturan. Peraturan baku. Karena apa? Bayangkan, ya, setiap satu gang, satu RT di kota-kota besar itu ada masjid musolanya. Satu RW itu ada 10 RT, berarti ada 10 masjid dan musola. Setiap musola atau masjid memasang 4 toa, speaker luar. Terus bagaimana? Coba, kalau toh dipakai untuk adzan saja, atau takbiran, ya malam Idul Fitri, Idul Adha, atau pengumuman penting dan iqomat atau pengajian akbar, nggak masalah. Tapi kalau penggunaan toa itu tidak bijaksana, sedikit-sedikit toa, bahkan sholat 5 waktu, maghrib, isya, subuh ya toa, zikir sampai cak wiridani sandungan itu ya toa, atas, luar. Belum lagi pas bulan Ramadan seperti ini, wayai adzan maghrib itu kan sunnahnya kan berbuka puasa dulu ya kan, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahurnya, kan begitulah ajaran kita itu. Tapi mari adzan langsung pujian, nawa itu saumagutin iki lho mau piye ta? Iku piye? Yo adzan yo mangano, sing adzan cukup ya 1 orang saja, lainnya makan dan minum berbuka puasa. Waktu sholat maghrib mungkin masih ada antara 30 menit ya. Ya makan 15 menit kan sudah cukup lah. Makan dulu baru sholat. Daripada sholat mikir makan, lebih baik makan mikir sholat. Gitu loh. Nah, kebanyakan kita itu jor-joran. Ketika saya ingatkan, itu bukan saya yang pujian yai. Yang pujian itu santri-santri lah. Kamu kan takmirnya. Kamu kan bertanggung jawab terhadap pemakaian masjid, toa masjid musola. Ini yang paling dihindari ya oleh generasi sekarang ini ketika mencari rumah kediaman. Ketika rumah itu dekat masjid musola pasti sulit lakunya. Gara-gara apa? Nggak ngerti. Nggak, kalau perumahan mungkin yaitu tadi semi atau moderat, penggunaan toa itu benar-benar diatur dengan bijaksana. Tapi kalau di kampung-kampung tuh los 20-30 menit sebelum adzan subuh itu skori ya, disetel sekeras-kerasnya. Lalu adzan, pujian, ya, qomat, sholat, sak wiridane sandungane no speaker sampai 1 jam. Itu dosa, tapi tidak tahu bahwa itu dosa. Itu yang sulit diampuni oleh Allah. Karena apa? Tidak tahu kalau itu dosa. Karena apa? Mengganggu alam di sekitarnya. Udara ini milik orang banyak. Ya. Ada orang yang sakit, anak kecil rewel, sakit gigi, ya, butuh istirahat di rumah sendiri. Ada orang tua sepuh yang butuh ketenangan. Oleh sebab itu rumah-rumah perumahan itu kalau dekat fasilitas umum, ada masjidnya itu mesti dibangun itu ketir-ketir. Apalagi yang non-muslim itu banyak yang jauh dari masjid musola. Bagaimana? Ya gara-gara pengelolaan masjid musola itu yang serampangan. Edaran Kementerian Agama itu sudah benar sebenarnya. Cuma kita ini memahaminya kurang benar. Sementara seperti itu, semrawut. Apalagi pujian nyanyi-nyanyi itu. Ya Rasulullah, salamun alaik. Kadang-kadang lagune
Umi Laila itu di gue pujian ya. Iku saking ulama al pitutur alamate bocah. Nah, itu juga pujian yang sini itu loh. Memalukan. Lewang Cina, orang Eropa, orang Amerika sudah naik ke bulan angkasa sana ya. Ini masih pujian-pujian, nyanyi-nyanyian. Di dalamnya speaker dhuwur, toa atas, pengeras suara luar. Aduh, peradaban kita ini masih tertinggal jauh. Di pesantren saya ini ada pujian juga. Bahkan ada pujian sholawat busro itu ya ada. Tapi saya biarkan, namanya anak-anak. Dari sekolah kan ada yang sekolah MI juga ya. Itu pujiannya sholawat busro, padahal saya benci. Maaf, nggak sholawatnya ya saya benci. Busronya itu. Ya. Pengarangnya kan yang tadi ya saya, ya Habib Segaf bin Hasan Baharun ini ya. Kalau ya tarim sama seperti yang dinyanyikan oleh Ustadz Abdul Somad pada ceramahnya ya di channelnya dan channel Said Bahar bin Sumed itu nyanyi ya talim ora usah nyanyi ya talim sing ngarang wis gak ono, sing ngarang wis meninggal dunia. Kalau ya tarimnya saja nggak apa-apa. Bijahi balawi, syailillah, syailillah. Ada bijahi balawinya itu loh. Ini bukan atas dasar kebencian. Itu dikarang pertama oleh Habib Hasan Asegaf yang kemarin almarhum itu, gara-gara untuk menyambut pertama kali Habib Umar bin Hafid dari Tarim itu. Ya Tarim, gak usah nyanyi itu. Bi Rasulillahi wal Badawi wa rijalin min Bani Alawi. Itu promo Kiai guru sekumpul ya. Itu seneng nyanyian itu. Mohon maaf, karena mungkin kok bagus ya. Tapi ternyata nggak paham, ada isinya. Warijalin min Bani Alawi salaku fil manhajin nabawi bi Rasulillahi wal Badawi. Nanti itu terusannya dari mesti mengalami Mbak Alawi. Mbak Alawi itu sebagai wasilah ya, perantara. Nah inilah yang saya larang. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Kalau pujian monggo, tapi nggak usah di speaker luar, speaker dalam saja. Nanti, oh itu berarti nggak NU, itu ciri khasnya adalah pujian. Monggo pujian, nggak ada yang larang pujian. Tapi di speaker dalam, jangan speaker luar. Di rumah wong sing nggak Islam dulu, wisini. Memalukan wong Islam itu belakang. Kereta cepat. Di kampung Tuan-Tuan Kalimantan, warga keturunan Arab Alawi hidup menyatu dengan yang lain. Ada yang jadi nelayan, petani, buruh pabrik, dan lain-lain. Tapi di Jawa ini, kenapa mereka ingin sekali dimuliakan tanpa kerja? Ya karena enak. Koyok ndoro, majikan, tinggal perintah, kayak juragan. Budak-budaknya mau-mau saja. Di kampung Tuan-Tuan, di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat ya. Itu banyak, semua marga ada di sana, tapi ya ada yang mancing, itu kerjanya apa? Lebih mulia mereka. Nah yang paling bahaya itu kan ini loh, kalau anak-anak muda mereka dipondokkan, disekolahkan di Jawa, lalu mendekat dengan habib-habib terkenal, mau bayar berapa? Oh jelas itu Al-Idrus kok, ada Asakov juga, ada bin Yahya juga, ada Al-Habsi juga, jelas marganya dicantumkan di KTP-nya kok. SY berarti syarif, SYV syarifah. Bahaya. Langsung di sini pakai sorban, pakai jubah, langsung mengumpulkan massa, jamaah, sholawatan, wis terkenal, langsung duit mengalir, nggak perlu kerja keras. Oke. Jadi lebih baik saya pesan salam dari Karma 212 dari Surabaya, Jawa, untuk panjenengan semua keturunan dari Yaman, Hadramaut sana yang berada di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Tetap jenengan berlaku jujur, anak putu panjenengan. Jangan coba-coba nganggap diri kalian sebagai keturunannya Kanjeng Nabi, darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sudah, nikmati apa yang ada dan syukuri apa adanya.
Juru kunci Pak Oko, Kaputran Panjunan 1 Surabaya. Lah ini sering saya baca. Assalamualaikum ya waalaikumsalam. Semoga jenengan tetap sehat, panjang umur dan terus memberi kecerahan pada umat. Amin, amin. Panggilan hati, panggilan jiwa, gitu. Juru kunci Pak Oko dari Kaputran Panjunan 1 Surabaya. Kaputran. Pak Pamungkas Pramana. Kalau para kiai menghormati Habib itu memang mayoritas, bukan karena keilmuannya Habib, tetapi sekedar anggapan bahwa mereka duriah Nabi. Sayangnya kiai jumut itu ya mantep ya, mati mantep madep ya, menghormatinya berlebihan, kebanyakan berlebihan. Romo Kiai Abdullah Kafabihi itu kalau menghormati Habib sama seperti Romo Kiai Haji Idris Marzuki, pengasuh pondok pesantren Lirboyo itu wah, sampai nggak pakai alas kaki menyambut Habib itu jualan langsung cium kayak sujud itu, insya Allah. Kalau saya nggak mau ya. Kalau bisa ya, sekarang ini kan sudah terbuka rahasia mereka. Kalau pas mengikuti ceramah para Habib itu bawa sandal saja. Nanti kalau ceramahnya menipu kita, sandal lempar ke depan saja. Saya nggak mau ya, tapi kalau masih menipu kita lah ya, merugikan kita ya, mendawiri kita ya, lempari sandal aja. Mohon maaf. Karena apa? Sudah kebangetan dawirnya itu. Hurufatnya itu, penipuannya itu loh. Seakan-akan manis ya, didengar. Tapi isinya adalah seperti hipnotis. Manis tapi hipnotis. Begitu, sementara karena berlebihan Pak Pamungkas Pramana. Pak Pamungkas Pramana lagi, di video shot Pak Kiai terdahulu telah kami tambahkan link dari guru gembul yang berkisah tentang mukibin yang sudah taubat. Banyak atur suwun Pak Pamungkas Pramana atas dukungannya. Karena apa? Perjuangan ini bukan saya sebenarnya, panjenengan semua yang menulis komentar inilah yang menghasilkan perjuangan ini berhasil ya, menyadarkan saudara-saudara kita. Itu panjenengan, bukan saya. Saya ini hanya sebagai perantara saja. Bukan hanya Kiai Haji Maduddin Utsman saja dan kawan-kawan seperjuangan saya, tidak hanya itu saja. Panjenengan semua, seluruh umat Islam Indonesia. Alhamdulillah Pak Pamungkas Pramana selalu mengkritik saya dan mengoreksi saya. Saya matur suwun, alhamdulillah. Terima kasih lahir batin, dohirun wa batinan. Ini ada link dari guru gembul yang berkisah tentang mukibin yang sudah taubat. Insya Allah nanti saya akan buka kembali Pak Pamungkas Pramana. Para mukibin yang sudah taubat itu banyak. Saya sudah ketemu langsung dengan mereka dan mengucapkan terima kasih sudah dimerdekakan dari perbudakan spiritual dan bahkan perbudakan secara keduniawian. Karena apa? Dioroti ya, dipeloroti, dibodohkan. Cak Purbo, cari kerja memang susah ya ini. Bahkan anak-anak atau maaf, presiden pun pada dicarikan kerja bapaknya. Pak Purbo termasuk orang yang sangat-sangat kritis. Pak Aloy pun yang sebelumnya jualan parfum, oleh-oleh dari Arab, juga gamis, pada jual pesona dibumbui sedikit dalil, parahnya pribumi pada terpesona. Jualan yang paling menguntungkan itu adalah produk agama. Karena orang itu kalau sudah disodori agama itu, akal sehatnya itu tertutup, mandek. Yang digunakan adalah sugestinya. Sudah yakin. Oleh sebab itu, kiai pun bisa dikritisi. Tidak hanya Habib saja. Jadi, kayak saya dikritisi, alhamdulillah. Bukan berarti Pak Pamungkas Pramana itu berani dengan saya. Enggak. Justru ini watawaso bil haqqi, watawaso bis sobri, watawaso bil marhamati. Begitu. Jadi penerimaannya kadang-kadang kan, oh, suul atap dengan Kiai Lirboyo, padahal bekas santri Lirboyo, nggak manfaat ilmumu. Ya nggak begitu. Wong saya ini silsilah keilmuan saya dari Romo Kiai Makhrus Ali Lirboyo juga ada sampai Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kitab Tafsir Mafatihul Ghaib dan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu. Jadi dulunya memang banyak yang berjualan gamis, jualan minyak. Ya sekarang jualan gamis nggak apa-apa, yang penting halal, jangan menipu orang. Jangan menipu orang. Lah parahnya pribumi pada terpesona. Contoh saja Pak Purbo. Sekelas Lia Eden, pengikutnya itu ya ada, cuma nggak banyak. Ya. Sekelas Gavatar, ya kan? Ketuanya siapa? Al-Qiyadah Al-Islamiyah,
Pemimpinnya siapa? Ahmad Musaddiq mengaku sebagai Al-Masih Al-Ma'ud, sebagai Imam Mahdi. Pengikutnya ratusan ribu. Indonesia ini lahan subur bagi para penipu-penipu yang berkedok agama. Sekelas Kanjeng Dimas Taat Pribadi dengan ilmu sulap sihirnya itu mampu menghipnotis ratusan ribu jamaahnya. Bahkan orang yang terdidik sekalipun bisa katut dengannya. Indonesia ini lahan subur penipuan yang berbasis agama. LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, pengikutnya itu puluhan juta di Indonesia. Bahkan sampai Australia, Swedia, Amerika, Inggris Raya. Puluhan juta pengikutnya itu. Padahal ditipu habis-habisan oleh imamnya dan amir-amirnya. Masih saja mau. Jadi dagang yang paling enak itu agama dijadikan sebagai komoditi, ya. Seperti barang dagangan dikemas, jualan surga, mengancam neraka. Sudah takut semua orang. Kalau kamu nggak ngikuti saya, neraka. Kalau taat saya, surga. Sama seperti Habib Ba'alawi itu, kan begitu. Walaupun kamu membaca sholawat 1 miliar sekalipun nggak akan sampai kepada Rasulullah, kecuali melalui perantaran guru. Ya, guru ini saya ini, keluarga Nabi itu saya ini. Dengarkan langsung. Videonya ada, audionya ada. Nah, nggih, tak berubah. Begitu nggih. Pak Mustafa Afan Ahmadi. Assalamualaikum Pak Yai. Sudah ada bayinah. Bayinah itu ya saksi penjelasan ya. Kajian pustaka, bukti, tes DNA. Kalau Habib bukan cucu Rasul, misal saya Habib dan ulama. Misalkan Pak Mustafa Ahmadi itu Habib dan ulama. Anak kadung saya sudah tes DNA hasilnya zong, saya tidak declare. Bagaimana menurut Pak Kiai tentang kasus ini? Ya harus jujur ya Pak Mustafa Ahmadi. Kalau memang zong bukan DNA J1 Ali bin Abi Thalib, Hashimiyah, Quraisy, Arab, ya jelaskan apa adanya, nggak usah malu lah. Daripada nanti di akhirat dituntut yang lebih berat lagi. Jadi menurut saya ceritakanlah kepada anak-anak bahwa saya ini bukan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari segi nasab, tapi kalau dari segi ideologi saya ini keturunannya Kanjeng Nabi, karena umatnya Kanjeng Nabi semua itu adalah atba'uhu ala dinihi ila yaumil qiyamati, itu adalah ahlil bait secara umum. Begitu aja, terangkan seperti itu nggih Pak Mustafa Ahmadi. Jadi jangan sampai ditutup-tutupi. Jadi jelas supaya kita ini tidak dikatakan sebagai al-kadzab ya, atau bohong juga. Nggih, jelaskan ada. Walaupun pahit, kulil haq walau kana murron, walaupun mur baut itu kan pahit dan keras ya, sampaikan kalau itu memang kebenaran. Nggih. Berikutnya Pak Eman Harmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Gimana kalau kita menyebut Habib tapi dalam hati tidak meyakini durian Nabi Muhammad, dosa enggak? Atur nuwun dari Jawa Barat Kuningan. Nggih, Pak Eman Harmain. Boleh memanggil Habib, nggak apa-apa. Yang penting kan dalam hati tidak meyakini bahwa mereka adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak apa-apa ya, Habib Bahar, Habib Lutfi. Kadang-kadang saya manggilnya kan Kang Mas. Ya, karena Kang Mas itu bagus tuh. Kang Mas itu bagus sudah. Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf itu kan bagus. Kang Mas Lutfi bin Yahya, misalnya Kang Mas itu kan bagus. Misalkan Habib itu ya nggak apa-apa. Yang penting namanya keturunan Kanjeng Nabi itu bukan Habib. Orang pertama kali yang menggunakan gelar Habib itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ya. Baru setelah itu mengikuti di bawahnya semua Al-Habib. Kadang-kadang pakai Syekh juga. Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron As-Sakaf, kadang-kadang pakai Syekh. Bolak-balik gonta-ganti lah. Sekarang ini semua banyak yang hijrah. Tapi yang di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat itu pakai Syarif dan Syarifah. Heran saya kan seperti itulah. Inilah yang harus diluruskan semua. Nih, Pak Eman Harmain boleh dari Kuningan Jawa Barat menyebut Habib nggak apa-apa, tapi jangan percaya itu keturunan Kanjeng Nabi. Habib sama dengan Ustadz lah, sama dengan Kanjeng. Saya kadang-kadang dipanggil Kanjeng, nggak usah panggil biasa, Mas atau Kang atau D atau Le atau Cung atau nggak apa-apa, biasa lah. Yang penting saling menghormati. Nih, berikutnya campur lagi. Mungkin karena dalam perdagangan para klan Ba'alawi kalah bersaing sama etnis Cina, makanya pada banding setir jualan pesona-pesona cucu Nabi yang jelas nggak nanggung rugi,
untuk modal kulaan barang-barang dagangan plus bayar gaji karyawan, leres ada program. Kawan-kawan saya dari etnis Tionghoa itu yang kaya-kaya dulunya ya soro-soro. Kita itu kan melihat mereka suksesnya, prosesnya itu loh. Kadang-kadang kita itu hanya melihat hasilnya, tidak melihat prosesnya. Proses mereka jadi kaya seperti Alim Markus, bos Mas Pion ya, termasuk Ciputra Group-nya, termasuk pendeta yang menguasai Karawang apa itu Lipo ya, Lipo Karawaci itu ya, itu kan orang-orang yang dulunya soro. Jadi orang-orang Cina itu benar-benar soro, mau soro, karena mereka fokus ke dunia, akhiratnya nomor 2 itu Cina atau etnis Tionghoa. Mereka itu orang yang kuat tekanan mentalnya. Di saat orang buka, mereka tetap buka toko. Tapi di saat orang tutup toko, mereka tetap buka. Kalau nggak buka, tetap menghitung hasilnya. Jadi orang-orang China Tionghoa yang ada di Indonesia ini ulet. Tapi ada penyakitnya yaitu ruwet. Ya, pikir. Kadang-kadang, tapi nggak semua. Saya punya banyak teman, ya dosen, guru besar, ya teman-teman saya banyak dari kalangan etnis Tionghoa, tapi rata-rata mereka juga berwawasan, tidak membedakan itu dulu, sekarang itu sudah ada etnis-etnis, enggak, semua itu sudah menyatu, berbaur, menjadi NKRI, warga negara Indonesia. Jadi mereka, orang-orang Arab itu mungkin kalah bersaing, harus meniru orang Tionghoa. Keturunan Yaman itu sekarang, nggak usah ngotak-atik agama menjadi komoditi yang dijual beli, bisa diperjualbelikan ya. Ayo dagang yang benar, sing ulet ya. Jangan menipu, dodol minyak rapopo halal, dodol sajadah rapopo, nggak apa-apa. Yang penting jangan menipu, jangan dawir, jangan ngaku sebagai cucu Kanjeng Nabi. Cucu Nabi itu adalah merek dagang yang paling tinggi harganya. Kalau etnis Tionghoa tidak berdasarkan itu, berdasarkan keuletan itu, mereka bisa sukses, mati masuk surga. Okay. Budi Susilo, Pak Budi Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Lumajang kayak gini, monggo Pak Budi Susilo. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada Kiai Nur Eya Salafi dan keluarga para santri-santrinya di Muhammad Sarang. Amin. Matur suwun Pak Joko Nur. Saya inggih monggo Pak Joko Nur sami-sami ngaji. Ibu Melati Arum, kalau ditelaah perlakuan Habib terhadap ulama Nusantara terlalu kurang ajar, nggak sopan, nggak beretika. Nggih, banyak yang seperti itu. Tetapi saya juga punya teman Habib, ya, dia itu akhlaknya dengan sesama kita itu bagus sama. Mereka berpendidikan tinggi, nggak kolot lah ya, nggak ortodok ya. Jadi mereka itu sama, membaur dengan kita. Banyak yang dari kalangan Al-Irsyad, dari marga-marga non-Ba'alawi itu banyak yang seperti itu. Tapi yang dari Ba'alawi tetap masih memegang teguh tradisi dari leluhurnya. Kamu cucu Nabi, kamu cucu Nabi, kamu cucu Nabi, kamu harus dimuliakan, kamu harus juragan, kamu harus jadi majikan. Artinya siapa saya? Nah, akhirnya seperti itu. Nah, ini harus kita hapus dari muka bumi. Pak Islahuddin, kebatilan di Indonesia harus dibersihkan dengan kebenaran. Amar ma'ruf dengan ma'ruf. Banyak yang menyarankan kami, wes, serahkan ke kami, Kiai. Nggak perlu dengan cara yang harus dinasihati. Wes, pokoknya serahkan ke kami. Enggak, jangan. Amar ma'ruf harus dengan ma'ruf. Nahi mungkar jangan dengan mungkar, harus dengan ma'ruf. Amar ma'ruf nahi anil mungkar. Jadi ini namanya tata cara dakwah ya yang sebenarnya. Berikutnya Pak Nur Indonesia. Ilmu kanuragan atau kesaktian itu apakah ada efek buruknya Pak Yai? Ada. Ilmu kanuragan atau kesaktian, ilmu yang mengambil khodam dari jin dimensi 4 ya. Merewangan itu efek sampingnya adalah akal sehat ini nggak begitu aktif, kecerdasan intelektual kita itu nggak timbul ya, nggak terlihat, nggak bisa. Karena apa? Semua berdasarkan halusinasi, yakin dan yakin. Terus sebab itu di kalangan pesantren, kecuali Condromowo, pesantrennya Gus Samsudin Jadab, itu nggak boleh. Pertama kali masuk pesantren
tidak boleh poso-poso, tirakat-tirakat berlebihan. Yang harus ada belajar dan belajar, mutolaah dan mutolaah. Gitu. Nanti kalau sudah futuh sampai di atas alfiyah, apal alfiyah 1000 bait itu, sampai Jawahirul Maknun, sampai Qutbul Juman futuh, otomatis kok. Ilmu-ilmu kanuragan itu berdasarkan sugesti keyakinan, kemantapan saja. Kalau zaman dulu, ilmu kanuragan kesaktian itu dibutuhkan. Karena zaman gegeran, zaman perang. Orang kalau tidak sakti itu mati duluan. Zaman dulu itu bukan orang cerdas, tapi orang yang sakti. Mandraguna. Tapi setelah peradaban ini beralih ke peradaban sekarang ini, maka berbeda lagi. Kita tidak bisa mencemooh orang yang mempelajari dan mempraktekkan ilmu-ilmu kanuragan zaman perjuangan kemerdekaan dulu, ya. Terus zaman PKI 48, zaman PKI 65, itu kalau tidak sakti, mandraguna, dia mati duluan, gitu. Karena zamannya seperti itu. Sama seperti kalau di Pulau Kangean, Sapudi, Sumeneb, ya, Banyuwangi, Jember, yang daerah pedalaman, ya, itu kan masih banyak praktek santet atau tenung sihir jengges, ya. Kiai-kiai yang ada di situ harus dites. Mampukah menghadapi serangan santet? Kalau mampu, berarti kiai temenanan. Kalau nggak mampu, ambruk langsung mati. Ya itulah, ya, bahayanya itu di situ. Dan efek sampingnya itu banyak. Banyaknya itu apa? Nggak bisa kaya. Nggak bisa kaya. Mohon maaf ya. Saya dulu pernah mempraktekkan itu. Sampai sekarang itu saya masih ingat. Pernah saya bacakan kan. Jati kumulut tanpa gawingan, rajek wesi sabuwono, jabang jibing tanpa tandingan. Aji-ajiku sapu jagat, ketuku kelasutan yang jagat, kelambiku ontoku sumo, sabukku sawreseno, pakuatanku pendolimo, ototku kawat, balungku wesi sumsumku wojo, bihaqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dandang wiring senjoto cokro, dan suaraku ono yang awang wong wesi leburno, wojo mas inten lebur tanpa dadi gawi. Masih hafal tadi, saya buang semua. Karena apa? Dulu ketika saya mengamalkan itu, golek duit itu wangel. Golek penggawean itu wangel. Sumpet kabeh. Apa? Rezekinya diterima oleh khodam jinnya itu. Jin yang kita jadikan sebagai pelayan kita, ya, itu tidak terima, ya, kalau dibiarkan saja, ya harus mengurangi kebahagiaan kita. Minimal nanti akan kena anak kita. Kalau kita mempraktikkan ilmu perdukunan, anak kita akan ada yang jadi idiot. Karena kita mengambil pelayan dari kalangan bangsa jin. Nah, jin itu umurnya 1:10 dengan umur kita. Kita mati, 10 generasi mereka itu masih hidup jin itu. Jin itu ada yang mati tapi bisa umurnya panjang-panjang, ada yang usianya ribuan tahun. Jadi kita jangan main-main untuk menjadikan mereka sebagai pelayan atau khodam, ya, perewangan. Jangan, itu nanti akan nyupeti rezeki kita. Rezeki itu kebahagiaan kita, keberkahan kita. Jadi kalau kesaktian itu sekarang yang paling sakti adalah uangnya banyak, uang bener, ya, nggak melanggar hukum, agama dan negara. Wes itu jenis uang sakti. Selamat, uang sing selamat itu jenis uang sing sakti. Jadi sekarang itu zaman sudah beda. Kalau zaman peperangan, ya mungkin bisa diasah lagi, ya. Tapi kalau zaman sekarang, nggak, ilmu kanuragan itu jangan diandalkan. Saya sampaikan kepada para anggota persilatan atau seni bela diri, main caro, main celurit, main sembarang, itu hanya untuk kesenian saja. Jangan mencari musuh, karena kalau ada khodam panas dari jin itu akan, kalau nganggur lama, jinnya itu akan protes, aku gak mau guna, no, aku mau ngurno, akhirnya cari lawan, cari musuh. Belala itu ketemu orang marah-marah, akhirnya perang, tanding. Ya inilah efek negatifnya ilmu kanuragan, kadigdayan, kasaktian. Nih Pak Nur Indonesia. Nih Pak, saya markatin Jember gitu aja kok repot. Nah itu Pak, saya markatin nih. Bubarkan saja organisasi NU. Kalau emang ulama-ulamanya NU tidak bisa rungkatkan organisasi Rabithah Alawiyah yang selalu mengaku-ngaku cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam padahal palsu, Pak Yai Nur. Nih, kita tidak membubarkan struktur organisasinya, tapi membubarkan kebatilan yang ada di dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Kalau orang-orangnya, nah, ya harus merubah, ya,
Kalau yang jelas salah harus dirubah, diganti orang yang lain yang lebih berkompeten di dalamnya, di bidangnya. Nggih, Pak Syekh Marhatin, salam nggih, putra putri panjenengan sudah dipindahkan nggih dari pondoknya Pak Alawi, pondokan ke pondoknya Yai Imad di Tangerang. Insya Allah jadi alim dan alamah seperti Kiai Haji Imaduddin Usman. Pak Winaryanto Anto, setelah melihat perilaku habaib, kok saya rasa amat sangat bodoh ya bila ada ustadz, gus kiai yang masih tunduk dan patuh padanya. Harga dirinya jatuh tersungkur, kok dadose refleksi atin ayat 5 nggih. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Leres Pak Winaryanto Anto. Akan jatuh derajat manusia yang mulia itu, ahsani takwimnya itu jatuh menjadi asfala safilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Jangan jadi asfala safilin, wahai para gus, ustadz, kiai-kiai, santri-santri. Jadilah manusia yang ahsani takwim. Pesan Pak Winaryanto Anto. Leres mendengar. Pak Faik Sofi. Assalamualaikum Kudus hadir. Waalaikumsalam. Kota Tajuk, Ketas Pejaten, Ki Ageng Telingsing, Sunggingan. Nah, Assalamualaikum dari Surabaya untuk warga Kudus. Perjuangkan terus, jangan negara kita ini khususnya wong-wong NU dikibulin wong-wong sing selama ini ngaku-ngaku cucunya Nabi. Biar kabib-kabib Kaspo ini sadar, segera tobat, insaf orang ngaku-ngaku cucu Nabi. Insya Allah amanah panjenengan Pak Faik Sofi dari Kudus. Pak Jainuri, kalau Habib nggak bisa sadar-sadar diingatkan, suruh Belanda bawa ke negaranya, karena dulu yang bawa ke sini kan Belanda. Tamu tak diundang, yang undang ke sini itu Belanda bukan kita. Diundang ke sini untuk menindas kita justru pada tahun-tahun itu kita diungsikan ke Suriname sana. Malah justru Belanda mendatangkan mereka ke tempat kita. Lah, karena kita ini alasannya cerewet, sering berontak, angel diatur, ya sing mandikani ya kiai-kiai keturunan Wali sama itu. Itu. Jadi mereka bawaannya Belanda. Harusnya setelah Belanda hengkang dari Indonesia, mereka ya ikut kembali. Syaratnya masih di sini harus taat setia dengan NKRI, bersama dengan kita menyatu jadi satu tanpa ada yang direndahkan dan merendahkan. Pak Jainuri. Pak Supriyadi, kenapa para kiai sepuh NU kok masih banyak yang bela-bela Habib ya menyai? Karena mereka masih taklid buta, hanya berdasarkan informasi sepihak saja. Sudah terkena doktrinisasi dari para Habib Alawi itu. Pak Supriyadi, insya Allah kami tetap akan bergerilya, walaupun tidak saya tampilkan ke video channel ini, saya tetap akan bergerilya, ya, door to door, face to face, untuk berdiskusi dengan para kiai-kiai, para santri-santri. Akhirnya nanti lambat laun ya akan sadar sampai menyadarkan juga ke pengikut jamaahnya, santrinya. Begitu. Pak Muhammad Akbar, maaf Kiai, tolong bahas nikah mukhalil. Bolehkah nikah mukhalil tanpa diduhul? Ada yang mengatakan, kembali ke etimologi mukhalil. Mukhalil itu orang yang menghalalkan suami pertama kembali menikahi mantan istrinya. Itu namanya mukhalil. Nyela-nyelani atau menghalalkan. Nah, mukhalil ini menurut jumhur ulama harus benar-benar sudah penetrasi, sudah bersenggama dengan istrinya, dan tidak boleh ada syarat-syarat tertentu dari suami pertama. Jadi mukhalil itu harus, entah itu kalau nanti kerasan dan cocok dipertahankan sampai lamanya nggak masalah, wong itu haknya mukhalil. Masalah mukhalil dan suami pertama ini harus benar-benar kita bijaksana. Jangan seenaknya memutuskan, mengatakan talak
cerai tanpa saksi, tanpa wali, tanpa syahadat talak, tanpa menghalalkan mahar yang terdahulu diserahkan, tiba-tiba dianggap sebagai sah cerai, talak bain kubro. Ini yang harus dipahami oleh umat Islam seluruh Indonesia. Dalam situasi doruri itu tidak boleh disamakan seperti situasi ikhtiari, situasi normal dengan situasi darurat. Kalau dalam situasi darurat, maka kita boleh iltifakul mazhab, tidak menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i. Kita iltifak ke mazhabnya Imam Ibnu Abbas, Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Hamzah. Bisa juga ke mazhab Ja'fari, Imam Ja'far As-Shadiq. Ini yang menjadi solusi, dan ini bisa diadopsi oleh negara kita ini. Termasuk diantaranya adalah pasal tentang perceraian, bahwa talak atau cerai itu dianggap sah jika diucapkan di depan hakim pengadilan agama atau hakim pengadilan sipil, ya, karena nikahnya nikah sipil misalnya. Tidak boleh seenaknya murid cerai. Pernah saya bahas pada tema khusus. Banyak yang belum paham karena bulat dan ruwet. Kapan-kapan kita ulas kembali. Supaya apa? Tidak terjadi misunderstanding, salah paham, lalu menyimpulkan, oh sah. Akhirnya apa yang terjadi adalah benar-benar terjadi perceraian. Setiap kabupaten di Indonesia ini, setiap tahunnya itu menelurkan janda dan duda puluhan ribu. Kalau digabungkan satu negara berapa ratus ribu yang bercerai gara-gara salah paham dalam masalah ini antara mukhalil dan masalah talak bain kubro atau sugro ini. Nanti akan saya terangkan secara simpel dan sederhana biar mudah dipahami dan dimengerti oleh semuanya, bahwa mengucapkan talak walaupun sampai 100 kali dalam keadaan tidak marah sekalipun, tanpa adanya syarat sahnya nikah, maka talaknya tidak sah. Kalau kita nikah melalui kantor urusan agama, maka cerainya pun harus dengan di hadapan pengadilan agama. Gitu loh. Jangan seenaknya, surat nikah gunanya untuk apa? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, supaya tertib ya dalam hidup bernegara dan beragama. Jangan beragama saja, kecuali nikahnya di bawah tangan, atau nikah mut'ah, atau nikah kontrak, atau nikah apa, kecuali itu pun tetap, kalau syarat sahnya pertama itu harus ada wali, ada 2 saksi, ada mahar, ada ijab kabul, ada suami istri, ya itu harus dilengkapi. Cerainya juga harus ada syarat itu. Gitu loh. Nggak boleh seenaknya. Berarti kalau belum ada syarat itu, berarti cerainya belum bain kubro, masih sekedar ya roj'i atau bain sugro biasa. Jadi masih tetap bisa digauli, nggak perlu adanya muhalil. Muhalil itu menyakitkan hati. Bagaimana istri Anda digauli oleh laki-laki lain dalam kondisi Anda memiliki anak darinya? Anda masih memiliki surat nikah yang diakui oleh negara. Kakak Anda masih gabung jadi satu dengan istri dan anak-anak Anda. Bagaimana perasaan Anda? Oleh sebab itu, iltifakul mazhab itu diperbolehkan jika dalam kondisi bukan ikhtiari, tapi daruri. Ini yang masih belum pernah dan sering disampaikan oleh ulama. Nah, ini kan namanya pengetahuan ilmu agama yang terupdate, terkini, simpel dan sederhana, mudah dipahami. Insya Allah nanti akan kita kupas kembali. Jadi mukhalil itu tidak mutlak. Proses dulu syarat sahnya cerai dengan disamakan syarat sahnya nikah. Mukhalil itu hanya yang sudah benar-benar resmi bercerai, diputuskan oleh pengadilan agama dengan bukti surat keterangan cerai setelah bain kubro di atas
6 bulan dikeluarkannya surat keterangan cerai. Gunanya apa negara? Kalau tidak seperti itu, hancur sudah generasi kita. Hancur sudah cerai, bain. Ayo Mukhalil, enak Habibe, kiai ini. Masalah rumah tangga, sowan Habib, ya Habib Tuhan bin Yahya itu, Cirebon itu, lalu, oh berarti kamu sudah cerai dengan suamimu itu, harus ada Mukhalil, saya Mukhalil saja. Lalu nanti ada pekerjaan baru namanya, butuh Mukhalil, saya siap bersedia menjadi Mukhalil. Kok enak men? Nggak bisa seperti itu. Agama bukan untuk mainan. Beda zaman, beda peradaban, harus ada mujadid baru yang menyempurnakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Closing statement-nya kembali kepada tema yang awal, bahwa perilaku kiai terhadap Habib itu sangat-sangat terhormat, menghormati mereka. Tetapi balasannya tidak seimbang. Justru dengan penghormatan para kiai Nusantara dianggap sebagai sebuah penaklukan, takluk tunduk pada mereka para Habib Ba'alawi itu. Oleh sebab itu, jumawanya para Habib Ba'alawi itu tetap terjadi, terlihat, dipraktekkan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu mulai sekarang jangan sampai kita menghormati habaib berlebihan. Hormatilah sekedarnya, karena hulu itu diharamkan. Ya, wong hulu aja dengan Rasulullah SAW dilarang kok. Allah melarangnya, mengingatkannya pada akhir surat Al-Kahfi 110 ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakan wahai Muhammad bahwa aku ini adalah manusia seperti kalian. Cuma aku ini dikasih wahyu oleh Allah bahwa Tuhan kita, Tuhanmu, Tuhanku itu sama, la ilaha illallah. Barang siapa mengharapkan keberuntungan menghadap dengan Tuhan, maka gunakan bekalnya yaitu amal yang baik, amal yang saleh, dan jangan menyekutukan Tuhan kita ya dengan seorang pun atau sesuatu pun. Shadaqallahul adzim. Demikian, mohon maaf tulisan panjenengan tetap akan saya baca setelah saya tutup ini sebagai PR amanah panjenengan buat saya. Terima kasih atas atensi panjenengan semua, dukungan panjenengan semua sebagai tentara langit untuk perjuangan ini. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.